Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Hari ini kita akan mempelajari materi subnetting kelas B. Mungkin sebelumnya kalian sudah mempelajari materi subnetting kelas A. Nah, sebelum kita ke poinnya, sebelum kita ke cara penyelesaian materi subnetting kelas B, mari kita lihat terlebih dahulu isi dari presentasi hari ini. Ya, isi dari presentasi hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan apa itu subnetting, yang kedua, tujuan subnetting, yang ketiga, langkah-langkah dalam melakukan subnetting, dan yang keempat, baru poinnya yang utama yaitu cara menyelesaikan subnetting kelas B. Jadi sebelumnya sebelum materi hari ini, sebelumnya kalian sudah mempelajari materi subnetting kelas A, jadi pasti sudah tahu. Di sini kita mengingat terlebih dahulu apa itu subnetting, tujuan subnetting, dan langkah-langkah dalam melakukan subnetting. Ya, untuk yang pertama, pengertian subnetting. Subnetting adalah pembagian suatu kelompok alamat IP menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Itu pengertiannya. Pasti di awal sebelum materi yang hari ini, yang sekarang ini, pasti kalian sudah mempelajari terlebih dahulu. Seharusnya sudah paham ya. Selanjutnya, nah sebelum kita ke tujuan, kita harus mengetahui terlebih dahulu subnetting itu mempunyai 3 kelas, yaitu dibagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama kelas A dengan subnet mask defaultnya 255.0.0.0. Lalu kelas B bisa kita lihat ya, subnet mask defaultnya yaitu 255.255.0.0. Untuk kelas C yaitu subnet mask defaultnya yaitu 255.255.255.0. Nah, untuk selanjutnya mari kita langsung ke tujuan yang kedua. Tujuan subnetting yaitu yang pertama, membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang kedua, menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Yang ketiga, agar host pada satu jaringan tidak dapat mengakses host pada jaringan lain secara langsung. Lalu yang terakhir yaitu keteraturan. Nah, ini dia tujuan dari subnetting. Jadi semua itu memiliki tujuan dan maksud-maksud tertentu ya. Selanjutnya, untuk yang ketiga yaitu langkah-langkah dalam melakukan subnetting. Subnetting itu juga terdapat langkah-langkahnya, jadi tidak bisa langsung ngasal begitu, itu tidak bisa. Terdapat langkah-langkah tersendiri untuk menyelesaikan subnetting, yaitu yang pertama mencari alamat network atau jaringan, yang kedua mencari alamat broadcast, yang ketiga mencari berapa banyak host yang digunakan, dan yang keempat mencari jumlah subnet yang dapat dibuat. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke penyelesaian caranya, kita harus mengetahui bahwa subnetting berpusat pada 4 hal penting dalam subnetting, yaitu yang pertama, jumlah subnet, yang kedua jumlah host per subnet, yang ketiga blok subnet, yang keempat alamat host dan broadcast yang valid. Jadi sebelum kita menyelesaikan suatu permasalahan, kita harus mengetahui hal-hal yang penting agar kita dapat menyelesaikannya dengan mudah. Lalu selanjutnya masuk kita ke materi subnetting kelas B hari ini. Subnetting kelas B. Nah, di sini kita akan mempelajari cara untuk menyelesaikan materi subnetting kelas B ini. Di sini ada satu contoh permasalahan. Nah, untuk subnetting kelas B di sini
dalam contoh ini terdapat sebuah network address yang memiliki IP 172.160.0.0/18. Artinya IP address kelas B dengan subnet mask 18 berarti 111.111.111.111.000.0000000. Nah, di sini berarti kelas B itu bisa kita lihat ya, ini ada 255.255.192.0, berarti ini termasuk ke kelas B 255.255. Lalu selanjutnya, nah tadi kan ada ya, sudah kita ingat tadi kan ada 4 hal yang harus kita ketahui untuk menyelesaikan permasalahan kelas B. Nah, ini sekarang keluar, yaitu yang pertama jumlah subnet. Jumlah subnet itu sama dengan 2x. Nah, x itu diambil dari banyaknya angka biner 1 pada 2 oktet terakhir untuk /18 jumlahnya 2. 2 oktet terakhir berarti ini dan ini, itu berarti ada angka 1 pada oktet kedua ini ada berapa jumlahnya. Setelah itu ini ada 2, berarti 2 dipangkat 2 sama dengan 4 subnet. Jumlahnya yaitu 4 subnet. Yang kedua, kita mencari jumlah host per subnet terlebih dahulu. Nah, jumlah host per subnet ini caranya dengan 2 pangkat Y min 2. Y diambil dari banyaknya angka biner 0 pada 2 oktet terakhir untuk /18 jumlahnya 14. Bagaimana kok bisa 14? Mari kita hitung. Nah, di sini pada 2 oktet terakhir ada berapa banyak 0 yang tertulis di sini. Ya, mari kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, 14 berarti dengan rumusnya 2Y min 2 tadi, yaitu 2 pangkat 14 min 2 sama dengan 16.384 dikurangi 2 sama dengan 16.382 host. Ini adalah mencari jumlah host per subnet. Lalu selanjutnya blok subnet. Nah, blok subnet itu sama dengan 256 dikurangi nilai oktet kedua terakhir subnet mask. Nilai oktet terakhir dari subnet mask /18 adalah 192. Bisa kita lihat tadi ya, tadi kan kita menghitung itu pada contoh soalnya tadi sudah tertulis 255.255.192.0. Nah, di sini nilai oktet kedua terakhir subnet mask berarti yang 192. Nah, 256 ini adalah nilai pasti ya, tidak bisa diubah-ubah, ini sudah pasti. 256 dikurangi 192 sama dengan 64. Berarti di sini adalah subnet berikutnya 64 tambah 64 sama dengan 128, dan 128 tambah 64 sama dengan 192. Jadi subnetnya 0,64,128,192. Ini berkelipatan 64. Contoh subnetnya 172.16.0.0, 172.16.64.0, 172.16.128.0. Begitu ya. Semoga bisa dipahami karena ini cukup mudah untuk dipahami. Lalu selanjutnya, yang keempat, kita mencari alamat host dan broadcast. Host pertama adalah 1 angka setelah subnet. Nah,
Host terakhir adalah angka sebelum alamat broadcast. Broadcast adalah satu angka sebelum subnet selanjutnya. Nah, ini kita harus pahami bagaimana terbagi menjadi beberapa. Jadi nanti akan ada tugas juga untuk mencari seperti ini. Jadi kalian harus benar-benar memahami terlebih dahulu sebelum mengerjakan agar tidak terjadi kesalahan dan tidak bingung seperti itu. Nah, jadi hasilnya ini tadi ya. Jadi subnetnya 172.16.0.0, host pertamanya 172.16.0.1, host terakhirnya 172.16.63.254, broadcastnya 172.16.63.255. Jadi ini seperti itu, berkelanjutan terus sampai bawah sampai tadi 192. Kan tadi hitungannya 192. Seperti itu. Ya, jadi semoga bisa dipahami. Lalu di sini terdapat latihan soal. Buatlah penyelesaian seperti contoh sebelumnya dan buatlah tabel hasil. Tuliskan hingga kolom ke-6. Di sini ya, nanti caranya sama seperti yang di depan, bisa kalian lihat lagi agar tidak kebingungan. Terima kasih untuk perhatiannya. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan, jangan lupa 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.